Selamat pagi teman-teman kelas 11 IPA. Bertemu kembali dengan Pak Ganda pada mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari gejala gelombang, yakni interferensi cahaya. Ya, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, kita ingat kembali untuk interferensi gelombang, pengertiannya apa? Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih pada suatu titik tertentu dalam ruang. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah gelombang, ya, gelombang ini mengenai dua celah, ya. Celah ini bisa kita anggap sebagai sumber gelombang yang baru. Maka dari celah ini akan muncul gelombang-gelombang yang baru. Nah, karena dua celah ini berdekatan, maka gelombang yang dihasilkan itu lama kelamaan itu saling bertumpang tindih. Nah, gejala tersebut itu bisa kita sebut sebagai superposisi, ya. Jadi kedua gelombang tersebut mengalami superposisi. Nah, bila atau dua atau lebih gelombang tiba sefase di sebuah titik, maka amplitudo gelombang resultan adalah jumlah dari amplitudo gelombang-gelombang individu. Gelombang-gelombang individu itu saling memperkuat. Hal ini dinamakan interferensi konstruktif. Jadi apabila ada dua gelombang yang sefase, apabila mengalami superposisi atau saling bertumpang tindih tadi, maka interferensi yang dihasilkan itu konstruktif atau memperkuat. Sementara kalau kedua gelombangnya itu berlawanan fase, saling bertumbukan atau mengalami superposisi, maka interferensi yang dihasilkan adalah interferensi yang destruktif atau saling meniadakan. Oke, jadi itu penjelasan untuk interferensi konstruktif dan destruktif. Nah, contohnya bisa kita lihat pada interferensi pada gelombang air, ya. Jadi apabila ada dua sumber getaran diletakkan pada permukaan air, maka gelombang yang terjadi akan menghasilkan gelombang seperti ini, ya. Nah, jika dua gelombang itu saling bertemu, maka akan terjadi superposisi. Nah, superposisi menghasilkan interferensi konstruktif, itu akan tampak pada gelombang air yang timbul. Jadi seperti ini, timbul, 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 timbul. Sementara interferensi yang destruktif akan tampak pada pola air yang tenggelam, tenggelam, tenggelam seperti ini, ya. Ini tenggelam, tenggelam. Jadi interferensi yang dihasilkan itu adalah interferensi destruktif. Sementara pada cahaya bagaimana? Untuk cahaya, teman-teman bisa melihat contohnya kalau teman-teman melihat suatu pementasan, misalnya tari, drama, ataupun opera, ya. Jadi pada panggung itu ada lampu follow spot, ya, seperti ini. Banyak jumlahnya, lebih dari 2 biasanya. Nah, apabila cahaya ini disorotkan dari lampu spot ini disorotkan pada penampil, maka penampil itu akan terlihat sangat terang, ya. Jadi kelihatan sangat jelas di sekeliling panggung yang hitam, yang gelap, ya. Nah, cahaya dari masing-masing sumber cahaya dari lampu tersebut itu mengalami interferensi yang konstruktif pada daerah ini, teman-teman. Nah, pada daerah ini kan sangat terang, maka amplitudo di sini itu besar, amplitudo gelombang cahayanya. Itu karena dari beberapa sumber cahaya diarahkan pada satu titik. Sementara pada daerah perpotongan atau pertemuan antara cahaya
yang dari sumber yang berbeda terlihat seperti pola gelap. Nah, ini berarti interferensinya destruktif. Oke, untuk interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya, dua atau lebih ya, tadi sudah Pak jelaskan. Nah, agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya itu harus bersifat koheren. Maksudnya koheren itu apa? Amplitudo frekuensinya itu sama, kemudian fasenya tetap. Nah, ada dua hasil interferensi cahaya yang dapat teramati dengan jelas jika kedua gelombang tersebut itu berinterferensi. Apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperkuat, bersifat konstruktif, maka akan menghasilkan garis terang yang teramati pada layar. Kemudian, apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperlemah, bersifat destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap yang teramati pada layar. Jadi ini dua gelombang yang saling berinterferensi itu akan menghasilkan pola gelap terang pada layar. Jadi penjelasan ini menjawab pertanyaan mengapa tercipta pola gelap terang pada gejala difraksi kemarin ya. Terus apa kaitannya interferensi cahaya dengan difraksi cahaya? Nanti akan kita simak penjelasannya pada video selanjutnya. Oke. Langsung saja kita masuk pembahasan untuk interferensi celah ganda Young ya. Double slit eksperimen untuk interferensi celah ganda Young ini. Jadi Thomas Young melakukan sebuah eksperimen, dia menempatkan sebuah sumber cahaya, kemudian di depan sumber cahaya itu dia menempatkan dua celah ya. Jadi kemudian dari percobaan tersebut menghasilkan pola gelap terang. Nah, kita akan lihat penjelasan secara matematisnya ya. Untuk interferensi celah ganda Young, nah, sinar laser yang ditembakkan melalui dua celah sempit akan menghasilkan pola gelap terang pada dinding atau layar ya. Untuk pola terang yang sejajar dengan arah rambat cahaya itu kita sebut terang pusat. Kemudian terang selanjutnya kita terang pertama. Pola terang berikutnya kita sebut kita terang kedua. Untuk pola gelap yang di sebelah atas dan bawah terang pusat kita sebut gelap pertama. Kemudian gelap kedua dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk perbedaan antara interferensi celah ganda Young dengan difraksi celah tunggal. Jarak antara terang pusat ya, terang pusat dengan gelap pertama itu untuk interferensi celah ganda Young itu setengah lambda. Kalau difraksi celah tunggal itu kan jaraknya 1 lambda, tapi kalau interferensi celah ganda itu nilainya setengah lambda. Kemudian antara gelap pertama dengan terang pertama dengan gelap kedua, kemudian gelap kedua dengan terang kedua itu teratur jaraknya, nilainya setengah lambda. Nah, berarti untuk interferensi maksimum itu berarti interferensi terang, jadi jarak antara terang pusat dengan terang pertama, terang pusat dengan terang kedua, terang pusat dengan terang ketiga dan seterusnya. Sementara untuk interferensi minimum itu jarak antara terang pusat dengan gelap pertama, terang pusat dengan gelap kedua dan seterusnya ya. Oke, langsung kita simak penjelasan untuk interferensi maksimum. Nah,
Untuk interferensi maksimum itu terjadi jika pita terang dengan jaraknya itu dengan terang pusat ya, itu kita sebut sebagai interferensi maksimum atau pola terang. Jadi karena jarak antara pita terang pertama dengan gelap pertama itu setengah lambda, maka jarak antara pita terang pusat dengan pita terang pertama itu 1 lambda. Jadi nilainya genap. Jadi kelipatannya nanti genap. 1, 2, 3. Jadi persamaannya d sin theta sama dengan n kali lambda. Untuk nilai theta yang sangat kecil, nilai sin theta itu sama dengan tan theta, maka persamaannya menjadi d y per L sama dengan n kali lambda. Di mana d itu lebar celah, berarti di sini adalah jarak antara dua celah ya. Jadi kemudian y itu adalah jarak antara pitang terang ke n dengan terang pusat, itu jaraknya berapa. Kemudian L itu jarak antara celah ke layar, n itu order pita terang, jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nilainya bulat ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu untuk terang pusat, 1 pita terang pertama, 2 pita terang kedua, 3 pita terang ketiga dan seterusnya. Lambda panjang gelombang yang digunakan. Untuk interferensi minimum itu terjadi pada pita gelap, jadi pola gelap ya. Jadi jarak antara gelap ke n dengan terang pusat. Di pola gelap interferensi minimum terjadi jika d sin theta sama dengan dalam kurung n dikurangi setengah tutup kurung lambda ya. Untuk nilai theta yang sangat kecil, nilai sin theta sama dengan tan theta, maka d y per L sama dengan n dikurangi setengah lambda. Di mana d itu lebar celah, berarti di sini d itu jarak antara dua celah, y jarak antara pita gelap ke n dengan terang pusat ya. L itu jarak antara celah dengan layar, n itu order pita gelap 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nilainya nanti 1, 2, 3 dan seterusnya, hasilnya nanti ganjil ya, maksudnya 1 dikurangi setengah-setengah, 2 dikurangi setengah itu berarti 1,5, 3 dikurangi setengah berarti 2,5. Lambda itu panjang gelombang yang digunakan. Oke, demikian penjelasan saya untuk interferensi cahaya dan juga interferensi celah ganda Young. Terima kasih, selamat belajar.